Setelahnya Pang Yu kembali ke kampusnya untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari kampus tersebut. Ming Tian yang mendengar itu lantas menghampiri Pang Yu dan mempertanyakan alasannya. Apakah benar karena dirinya Pang Yu meninggalkan kampus? Menurutnya kalau memang itu alasannya, Pang Yu tak usah repot-repot untuk keluar, biar dirinya saja yang pergi, ucap Ming Tian. Walaupun sekarang Pang Yu marah, tetapi ia tetap masih gadis baik hati. Itu terbukti Pang Yu masih memikirkan adiknya Ming Tian agar dia tidak usah melakukan hal itu. Serasa tidak cukup untuk menghancurkan perasaan Ming Tian, Pang Yu dengan sengaja ikut dengan pria yang menjemputnya, yang membuat adegan tersebut terlihat jelas olehnya. Walaupun begitu Ming Tian tetap pura-pura cuek dan tidak kenal terhadap keduanya. Di sela-sela pekerjaannya Ming Tian terlihat tak semangat sambil membayangkan kebersamaannya dengan Pang Yu. Tak lama setelah itu pria yang dijodohkan dengan Pang Yu datang ke tempatnya ditemani dua bodyguardnya. Ia meminta Tian untuk membersihkan mobilnya sambil ngoceh-ngoceh tentang Pang Yu. Yang jelas pembicaraan orang tersebut membuat Ming Tian panas dan hampir terprovokasi. Selain mengklaim Pang Yu, ia juga merendahkan Ming Tian. Dan adegan tersebut diperhatikan bosnya dan melaporkan sama Panco adik Pang Yu, yang sekarang jadi atasannya. Mendengar hal itu terlihat Panco mempunyai rencana untuk memberikan pelajaran pada calon iparnya itu. Dan benar saja video CCTV yang menampilkan Ming Tian yang sedang direndahkan oleh orang tadi sampai di tangan Pang Yu berkat Panco. Dan saat itu juga pria itu langsung dapat balasan dari Pang Yu sambil menunjukkan video tersebut yang berisi percakapannya tentang Pang Yu yang mau dipermainkan. Dan tentang perkataannya yang merendahkan Ming Tian, membuat pria itu diguyur air langsung dari gelasnya. Bukan itu saja, video tersebut sampai juga pada kakeknya Pang Yu. Dan ini lagi-lagi atas rencana Panco. Saat itu juga kakek Pang Yu resmi memutuskan hubungan dengan pria tersebut. Akhirnya masalah perjodohan Pang Yu berhasil diselesaikan sebelum kepergiannya ke luar negeri. Pang Yu menyempatkan diri pamitan pada anak-anak didiknya, terutama kedua adiknya Ming Tian. Bahkan Pang Yu mengajak mereka makan di sebuah restoran mewah. Malam harinya Pang Yu dan sahabatnya mabuk-mabukan sambil membicarakan tentang perasaannya sambil menangis. Masih dalam kondisi mabuk, Pang Yu lagi-lagi teringat tentang kenangannya dengan Ming Tian. Tiba-tiba orang yang dibayangkan menghubunginya dan meminta bertemu di sebuah kafe tempat di mana kenangan indah mereka dimulai. Pembicaraan diawali dengan Ming Tian yang mengungkit tentang kenangan keduanya. Dan dibalas oleh Pang Yu untuk berhenti untuk menyukainya. Diakhiri dengan salam perpisahan dari Ming Tian, ia tak lupa mengucapkan untuk berhati-hati bila Pang Yu berada di luar negeri sendiri. Sesampainya di rumah ia disambut dengan musuh baru yang bernama Wu Ji. Wu Ji bukan musuh sembarangan. Orang ini juga satu-satunya yang telah mengalahkan dua orang teman Pang Yu secara mudah. Tanpa basa-basi keduanya terlibat keributan yang berakhir Ming Tian kewalahan. Untungnya ada Mei Ken yang menolong, sebelum akhirnya dia pingsan. Ternyata Wu Ji dengan sengaja mengincar Ming Tian untuk memancing Pang Yu, dan keadaan Ming Tian sekarang disekap di sebuah gudang oleh Wu Ji dan teman-temannya. Mengetahui itu Pang Yu terlihat mengkhawatirkan Ming Tian sambil marah-marah pada Wu Ji. Wu Ji sengaja memprovokasi Pang Yu lewat sebuah telepon untuk datang menyelamatkan Ming Tian dengan cara berduel dengannya. Kekhawatiran Pang Yu kembali diperlihatkan ketika ia menginterogasi Mai Chan tentang kejadian yang menimpa dia.
Terungkap Wuji ternyata bersekongkol dengan mantan pria yang dijodohkan dengan Pang Yu. Setelah macam menjelaskan apa yang terjadi, mereka dengan segera merencanakan sesuatu rencana. Pertama, mereka pergi ke tempat nongkrong pria yang dijodohkan dengan Pang Yu dulu. Dengan cepat Pang Yu menghajarnya dan meminta memberitahukan di mana tempat kelompok Wuji berkumpul. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan teman-temannya, Pang Yu dibantu dengan Mai Chan dan Kapten mendatangi markas Wuji dan kelompoknya. Mereka langsung disambut dengan perkelahian. Setelah berhadapan dengan Wuji, ia mengizinkan Ming Tian untuk pergi. Dengan syarat Pang Yu harus bisa mengalahkannya. Terjadilah duel antara Wuji dan Pang Yu di atas arena ring yang tinggi, di mana kalau salah satunya jatuh bisa berakibat fatal. Di saat pertandingan dimulai, Pang Yu ternyata bukanlah tandingan Wuji. Itu terbukti dengan Pang Yu yang dengan mudah dikalahkan oleh Wuji. Tak lama ayah teman-temannya Pang Yu datang dan menebak guru Wuji dengan tepat. Menurutnya jurus Wuji masih tidak ada apa-apanya dengan jurus andalannya, atau jurus yang dibenci Pang Yu. Ayah teman Pang Yu menantang balik untuk kembali bertanding. Tapi murid yang ia cari masih belum sampai ke lokasi. Sampai akhirnya ia meminta Ming Tian untuk menguasai jurus mematikan tersebut, tetapi Ming Tian masih menolak dengan alasan yang sama. Terlebih lagi Pang Yu juga melarangnya. Mendengar itu dengan nada tinggi ayahnya teman Pang Yu menceramahi keduanya tentang kekalahan barusan. Dan tentang ayahnya Ming Tian yang membuat Ming Tian kembali berpikir, dan memutuskan untuk setuju mempelajari jurus mematikan tersebut. Atas bimbingan ayah temannya Pang Yu. Ternyata untuk mempelajari jurus tersebut tidaklah lama, hanya beberapa menit saja. Sambil mengingat latihannya dengan ayahnya dulu. Beberapa saat kemudian pertandingan dimulai antara Ming Tian versus Wuji, yang dimana pertandingan tersebut berjalan seru. Seperti biasa di awal pertandingan karakter utama selalu kewalahan terlebih dahulu, tapi setelahnya Ming Tian berhasil mengalahkan Wuji tanpa harus membunuhnya, seperti ayah Ming Tian lakukan. Walaupun begitu di akhir Wuji melakukan aksi curang, yang menyebabkan Ming Tian terjatuh. Untungnya sebelum ada aksi lanjutan polisi datang dan menangkap mereka. Sedangkan Ming Tian berada di rumah sakit dengan ditemani Pang Yu, yang terlihat sangat khawatir hingga gelisah tak bisa diam. Sudah beberapa hari Ming Tian dirawat di rumah sakit dan masih belum sadar. Pang Yu dengan telaten menjaga dan merawatnya. Bukan itu saja, semua murid dan kepala kampusnya berbondong-bondong memberikan dukungan kepada Ming Tian. Pang Yu juga membantu semua pekerjaan Ming Tian. Seperti menggantikannya sebagai badut di kafe tempat pertama kalinya mereka akrab. Sesekali Pang Yu mengingat kenangan keduanya. Terus kembali ke rumah sakit untuk menemani Ming Tian yang belum sadar sambil menyalahkan dirinya sendiri akibat yang dialami Ming Tian. Pang Yu terlihat panik ketika dokter memberitahukan kalau dia mengalami cedera otak yang membuatnya kritis. Ditambah lagi seorang dokter mengatakan kalau Pang Yu harus siap-siap apapun yang terjadi pada Ming Tian. Melihat Pang Yu setiap harinya kembali ke rumah sakit membuat kakaknya sedikit protes.
Ia bersedia selama hidupnya hanya bisa menemani Ming Tian dan melupakan pendidikannya, yaitu belajar di luar negeri sesuai janjinya dulu. Itu Pang Yu ceritakan pada Ming Tian yang belum sadar di rumah sakit. Ia juga memohon sambil menangis supaya nanti ia pergi sudah tidak ada penyesalan. Ia juga berjanji apabila Ming Tian sadar Pang Yu bakal melupakan dendamnya pada keluarga Ming Tian. 只要你醒过来，我什么都可以做。我求求你了，明天你醒过来，醒过来好不好？我求求你了，我求求你。Paginya harapan Pang Yu terkabulkan. Ming Tian sadar yang membuatnya menangis haru diperlukan Ming Tian. Kabar itu beredar di semua murid kampus dan orang-orang terdekatnya, yang membuat mereka merasakan hal yang sama seperti Pang Yu. Beberapa hari kemudian Ming Tian sudah pulih dan pulang ke rumahnya. Di sana juga berkumpul orang terdekatnya termasuk Pang Yu yang menyambut kedatangannya. Ming Tian yang melihat Pang Yu terlihat canggung membuat temannya mengajak yang lain untuk pulang, supaya bisa memberi Pang Yu dan Ming Tian berduaan. Benar saja setelah sepulangnya mereka tak satu pun kata terlontar dari keduanya. Mereka sibuk dengan kecanggungan masing-masing. Kecanggungan itu berlanjut sampai Pang Yu membantu Ming Tian memasak. Tak tahan dengan situasi itu Ming Tian membicarakan tentang kepergian Pang Yu yang tak lama lagi pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Singkat cerita pada suatu hari Pang Yu dan Ming Tian tidak sengaja bertemu di pemakaman Anji paman Pang Yu. Dia juga mengirim sebuah doa serta penyesalannya atas tragedi yang membuat paman Pang Yu tewas. Pang Yu mendengar itu hanya bisa menatap. Dia di sana bertemu dengan bibi istri paman Pang Yu. Pang Yu bergerak supaya tidak ada keributan dengan cara menyuruh Ming Tian pergi duluan. Tapi Ming Tian menolak. Menurutnya ia tak akan lari dan akan menanggung semuanya. Dia juga mengungkapkan permohonan maafnya kepada bibi yang langsung detik itu juga dimaki-maki. Tak cuma itu bibi juga mengatakan tentang kecurangan ayahnya terhadap Manji, yang berhasil membuat dendam Pang Yu kembali muncul. Ternyata apa yang diceritakan bibi itu hanya karangan semata. Atas suruhan kakeknya Pang Yu masih dengan alasan yang sama sehingga Pang Yu termakan cerita bibinya itu. Ming Tian marah-marah membenci apa yang dilakukan ayahnya. Sedangkan Pang Yu yang tahu apa yang terjadi, hanya bisa mendengar dan terdiam di depan rumah Ming Tian. Akibat kejadian itu Ming Tian bercerita pada temannya yang mengkhawatirkan Pang Yu. Ia tidak punya muka lagi terhadap Pang Yu dan ia juga menyerah mengejar perasaannya. Pang Yu yang mendengar itu menangis sejadi-jadinya. Satu lagi rencana kakeknya sukses besar untuk membuat pasangan pemula tersebut berpisah. Pang Yu melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Beberapa musim berlalu setelah kepergian Pang Yu. Semua teman-temannya mulai berubah dan semakin dekat.
Akhirnya secercah harapan untuk memulihkan nama baik ayah Mingtian mulai terlihat. Ketika temannya tak sengaja membicarakan sang bibi dengan teman cowoknya, yang sekarang sudah jadi pasangan, yang tak sengaja pembicaraan itu didengar oleh Mingtian yang membuatnya bertanya-tanya. Mingtian meminta penjelasan dari temannya itu sedetail mungkin tentang pembicara itu. Setelah diingat-ingat ternyata menurut pembicaraan yang temannya dengar adalah bahwa Manji sebelum pertandingan sudah divonis daya tahan tubuhnya sudah tak kuat lagi, dan ia juga tahu ia bakal tewas di pertandingan berikutnya. Paman Ching melakukan itu supaya mendapatkan uang asuransi untuk menjamin kehidupan keluarganya, walaupun itu harus menumbalkan ayah Mingtian. Setelah mendengar cerita itu Mingtian bertemu teman Pang Yu. Mingtian menceritakan kembali dan tentunya ia juga meminta bantuan adiknya Pang Yu untuk menyelidiki. Diceritakan setelah beberapa musim berlalu Pang Yu kembali pulang, yang disambut langsung oleh kakek dan adiknya. Baru saja sampai di rumah Pang Yu malah baper terhadap boneka lucu pemberian mantan kekasihnya. Itu membuktikan bahwa perasaan Pang Yu masihlah tidak berubah terhadap Mingtian. Melihat kakaknya bengong sambil memandangi sebuah boneka saat itu juga Panco tahu apa yang dipikirkan kakaknya. Setelah itu Pang Yu juga menemui sang teman karibnya yang membuatnya kaget kegirangan. Mereka juga langsung duel setelah sekian lama tidak bertemu dengan wajah yang berseri-seri dan mereka juga sempat ngobrol sebentar. Tapi lagi-lagi Pang Yu terlihat sedih. Akhirnya setelah sekian lama tidak bertemu Pang Yu dan Mingtian dipertemukan di tempat pemakaman Paman Jieji, yang kebetulan mereka tidak sengaja berpas-pasan saat berada di sana. Membuat keduanya saling pandang dan saling sapa, tak ada obrolan panjang selain tatapan mereka yang panjang, setelah itu mereka pergi. Suatu hari Mingtian kedatangan Panco di rumahnya. Ia memberikan sebuah bukti transfer sejumlah uang yang diterima bibi, setelah dicocokkan. Setiap tanggal transaksi tersebut persis sama dengan kejadian-kejadian yang menyakitkannya bersama Pang Yu. Akhirnya Panco yang mendengar itu menebak kalau itu semua ulah kakeknya. Panco juga sempat ingin memberitahukan kebenaran itu kepada kakaknya, tapi ditolak Mingtian dengan alasan ia hanya membutuhkan bukti kalau ayahnya tidak bersalah. Ia tidak mau kalau nantinya Pang Yu tahu kebenaran itu akan berimbas buruk dengan hubungan Pang Yu dengan kakeknya. Tanpa diberitahu Panco. Akhirnya Pang Yu tahu juga lewat mulut temannya saat itu tidak sengaja bertemu di kafe. Saat itu juga Pang Yu menemui Mingtian di rumahnya. Ia protes atas kesimpulan sepihak Mingtian tentang masalah tersebut sambil marah-marah. Mendengar itu Mingtian membela diri dengan tenang. Menurutnya ia juga berhak tahu tentang kebenaran ayahnya yang sampai saat ini dianggap seorang pembunuh. Ia juga menceritakan masa-masa kelam hidupnya setelah kejadian itu, membuat Panggil terdiami.
Akhirnya Pang Yu yakin tentang kebenaran tentang ayah Ming Tian setelah mendengar perbincangan seseorang yang tak sengaja ia dengar di rumahnya, yang membuatnya seketika marah dan membeberkan tentang perasaannya yang sengaja dipisah oleh kakeknya. Lewat bibinya, Pang Yu menceritakan tentang penderitaan Ming Tian dan kedua adiknya sambil memaksa penjelasan lebih detail. Akhirnya Beji mengaku dan membenarkan yang membuat Pang Yu semakin merasa bersalah. Setelahnya Beji ditangkap atas laporan Pang Yu, ia juga menemui Ming Tian dan mengungkapkan rasa bersalahnya. Ia meminta maaf yang membuat keduanya kembali canggung dan bertetapan setelah kejadian tersebut. Akhirnya secara resmi sekarang nama baik ayah Ming Tian kembali bersih. Pang Yu menemui kakeknya dan mempertanyakan perlakuannya selama ini terhadap Ming Tian adalah ulahnya. Semua tuduhan palsu itu dibenarkan oleh kakeknya tanpa membantah yang membuat Pang Yu kecewa. Setelahnya Panco kembali menemui Ming Tian untuk kembali mengejar kakaknya. Dengan senang ia juga berniat membantu keduanya. Pang Yu pergi ke Makau sambil mengenang pertemuan pertama dengan cinta pertamanya yang berakhir. Ming Tian akhirnya bertemu kembali dengan Pang Yu di sebuah air mancur tempat orang-orang minta permohonan. Sambil membicarakan hubungan keduanya yang sekarang sudah resmi kembali bersama. Akhirnya mereka berpelukan. Dan film pun akhirnya selesai.